hal. Oke, seperti kemarin kita akan membahas Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu sejarah kehidupan Rasulullah. Nanti kamu akan menemui hal-hal yang belum pernah kamu dengar, sekalipun. Jadi kita akan memulai Sirah Nabawi. Itu panjang hasilnya. Bukunya tuh banyak dan banyak versi. Tapi untuk kamu, kalau kita belajar Sirah Nabawi itu 7 tahun belum khatam. Tapi kita akan meringkas Sirah Nabawi itu. Sirah Nabawi itu kalau diruntut dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu sekitar 1900 tahun. Jadi panjangnya 1900 tahun. Malah karena itu sangat panjang. Nah, di sini Mas Haki akan memulai dari itu tadi, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi namanya Ibrahim. Nah, ini bapaknya para nabi. Kamu tahu Nabi Ibrahim lahir tahun berapa? Enggak. Nabi Ibrahim itu lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 1996 sebelum Masehi. Nah, kalau 1996 Masehi itu Bukan, kalau lihat 1996 Masehi itu berarti masih panjang. kemarin sebelum tahun 2000 itu Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti 1996 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Paham? Nabi Isa lahir tahun 1 Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti 1996 tahun sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa lahir. Begitu. Jadi harus itu, kamu harus SM artinya sebelum Masehi. Kalau Masehi berarti kemarin itu. Gitu. Kita akan mulai dari Nabi Ibrahim. Sebelum kita masuk ke bawah, kita akan ke ataskan dulu. Nabi Ibrahim punya bapak namanya Azar. Azar punya bapak namanya Taruh. Taruh punya punya bapak namanya Abir. Nah, Abir punya bapak namanya Kinan. Kinan punya bapak namanya Arfakhshad. Arfakhshad punya bapak namanya Sam. Sampai kakek moyangnya ya. Ya, Sam punya bapak namanya Nuh alaihissalam. Ini. Nah, ini. Oh, jadi Nabi nenek kakek moyangnya Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Nabi Muhammad itu punya keturunan Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh nanti sampai ke Nabi Adam. Jadi mereka ini makanya Sirah Nabawi itu tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Nuh, dari Nabi Musa, tidak bisa dipisahkan karena semuanya itu runtutannya Nabi Muhammad. Nah, kan Allah berkata di dalam satu hadis, laulaka ya Muhammad lam khalaqtul afla. Jika bukan karena kamu wahai Muhammad, tentu saja aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Jadi dunia seisinya ini para nabi itu menujunya kepada Nabi Muhammad. Nah, ini ada fakta menarik dari Nabi Nuh. Lihat, Nabi Nuh punya 4 anak. 1, 2, 3, 4. Anak pertama namanya Kan'an. Nah, Kan'an ini
apa? Kafir. Yang Nabi Nuh Oh iya, yang naik kapal naik itu. kapal, Kan'an nggak mau ikut ya kan? Iya. Nah, dia ini kafir. Akhirnya tenggelam. Lah, Kan'an ini satu-satunya anak Nabi Nuh yang tidak masuk Islam. Sedangkan 3 anaknya lagi itu masuk Islam, semuanya ikut Nabi Nuh, dan semuanya itu akan menjadi asal mula peradaban di dunia. Ada 4 anaknya Nabi Nuh. Nomor 1 namanya Kan'an, nomor 2 namanya Sam, yang ini ya kan. Nomor 3 namanya Ham. Nomor 4 namanya Yafid. Nah, kita coba satu-satu. Kan'an kan sudah meninggal, otomatis dia tidak bisa berketurunan kan. Sam ini ikut kapalnya Nabi Nuh dan dia berketurunan. Sam ini punya anak turun, dan anak turunnya akan menjadi orang-orang dari beberapa negara. 1. Negara Mesir. Negara Iran. Palestina. Jadi beda-beda agama ya? Ya. Mesir, Iran, Palestina, Syria, Aram, Ardan. Nah, ini. Sam punya keturunan, akhirnya keturunannya menjadi banyak, akhirnya menciptakan beberapa negara. Salah satunya Mesir, itu berarti punya keturunan ke Sam. Berarti nenek moyangnya Mesir itu ke Sam. Nenek moyangnya Iran ke Sam, Palestina, Syria, Iran, Aram, dan Ardan. Pokok Sam itu secara global menjadi menjadi nenek moyangnya orang Arab. Sedangkan Ham memiliki keturunan orang hitam, yaitu Afrika atau Habasyah. Jadi orang Afrika, orang hitam-hitam ya kan, itu mereka asalnya dari Ham, anaknya Nabi Nuh. Kalau orang Arab asalnya dari Sam. Yafid ini punya keturunan, mereka keturunannya orang Eropa. Nah, jadi orang Eropa itu asal usulnya dari Yafid, anak terakhir dari Nabi Nuh. Kalau kita simpulkan, berarti semuanya kita ini yang ada di dunia ini ya dari orang 3 ini tok. Kita semua yang banyak ini di dunia ini ya dari orang 3 ini. Anaknya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu julukannya Nabi Adam kedua, karena anak-anaknya lah kita semua tersebar semuanya. Ya, Nabi Nuh. Udah ya. Ini siapa nama istrinya Nabi Ibrahim? Ada berapa nama istrinya Nabi Ibrahim? Istrinya ada? Gak dikasih tahu? Lupa. Nomor 1 namanya Sarah. Betul? Sarah. Nomor 2 namanya Hajar. Nomor 3 namanya Kantara. Kantara atau Kentura. Nomor 4 namanya Hajum. Nah, ini. Ini bukunya ini masih hasilnya dari Nabi Adam, bisa cuma kita ringkas saja. Pertama, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama adalah Sarah. Sarah ini sudah umur sekitar 80 tahun, tapi dia belum punya anak. Akhirnya dia pergi ke Palestina.
Karena Palestina juga salah satu saudaranya Nabi Ibrahim dari Sam. Nabi Ibrahim juga dari Sam, Palestina juga dari Sam. Akhirnya di Palestina dia bertemu dengan Hajar. Kan kamu tahu kan apa ceritanya Nabi Ibrahim pas ketemu Siti Hajar, belum tahu. Jadi Hajar ini ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan putri raja Palestina. Pokok rajanya Palestina itu suka suka mengambil istri-istrinya orang. Jadi istrinya orang yang cantik diambil. Akhirnya Sarah ini kan cantik, istrinya Nabi Ibrahim, Sarah cantik, mau diambil juga sama raja Palestina. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ketika itu berbohong. Tapi ini lihat, berbohong tapi berbohong yang boleh. Jadi kan biasanya berbohong kan nggak boleh. Ini ada satu hukum berbohong itu boleh. Salah satunya bohong yang boleh itu adalah bohong yang digunakan untuk mempertahankan kebenaran. Kalau jadi Ibrahim dulu itu ditanya, hei Ibrahim, siapa Sarah itu? Aslinya kalau yang benar kan Sarah adalah istriku. Tapi Nabi Ibrahim berbohong, Sarah adalah saudaraku, supaya Sarah tidak dinikahin sama raja Palestina. Oh begitu, nah, dia berbohong. Sarah tanya ke Nabi Ibrahim, loh kak, Anda kok berbohong suamiku, padahal berbohong itu nggak boleh. Loh, benar kan kamu saudaraku, saudara seiman. Nah, saudara. Oh iya betul. Ya, akhirnya karena Nabi Ibrahim ini itu, akhirnya raja Palestina memberikan Hajar sebagai istri, menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Akhirnya punya anak namanya Ismail. Hajar punya anak Ismail. Ketika Ismail umur 16, Ini apa? pokok usia remaja, belasan tahun. Apa kakak? Ya bentar ya. Ketika Ismail usia remaja, kamu tahu kisah Nabi Lut? Ya tahu. Ya kan? Ya tahu. Nabi Lut itu kan Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim karena Nabi Lut itu anaknya Taruh. Taruh punya anak namanya Lut. Nah, berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sepupu. Oke. Ketika bangsanya Nabi Lut akan dilululantahkan oleh Allah karena mereka melakukan kemaksiatan, yaitu lesbian, yaitu kaum Sodom, ya kan? Itu kan mereka didatangi dua malaikat. Dua atau tiga malaikat? Ya, katanya dua. Katanya. Sebelum malaikat itu ke Nabi Lut, malaikat itu mampir dulu ke rumahnya Sarah. Mampir dulu ke rumahnya Sarah. Dengarkan, ini penting. Sarah itu ketika itu umur 80 tahun. Dan secara biologi dia tidak mungkin punya anak, betul? Iya betul. Terus habis itu malaikat itu bilang, hei Sarah, kamu itu bakal punya anak loh. Hah? Masa sih punya anak? Iya beneran. Namanya adalah Ishak. Tua-tua masih aja hamil. Ishak itu artinya kegembiraan. Bahkan ada yang mengatakan Ishak dalam bahasa Arab itu kegembiraan yang menepuk-nepuk pipi. Ceritanya gimana? Pas Sarah ini mendapatkan kabar gembira, Sarah itu menepuk pipi. Hah? Masa sih? Yang benar saja. Ini kayak terasa dia itu lagi mimpi. Iyalah ya. Hah? Masa? Lah, makanya anaknya dinamain Ishak. Tuh. Ishak. Nah, oke, sudah. Sarah punya anak Ishak. Hajar punya anak Ismail. Kentora atau Kentura punya anak satu Madian. Sampai menjadi suku Madian, ya kan. Terus habis itu Madian Zamron. Madian kan kaum yang
Ya. dipimpiin yang didatain sama Nabi Syuaib kan? Iya, Suraj, Yuksan, Yuksan atau Naksan. Yuksan, ada yang ngomong Yuksan, ada yang ngomong Nuksan, ada yang ngomong Nasek. Nah, yang keenam 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelima itu tidak diketahui namanya. Suraj. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Dirahasiakan ya. Dirahasiakan. Para ulama sejarah tidak tahu. Makanya ada orang mengatakan yang tidak diketahui ini adalah nenek moyangnya bangsa Melayu, bangsa Indonesia. Tapi nanti ceritanya panjang lagi, nggak usah. Hajun punya anak, Kisan, Suraj juga sama, Suraj, Amin Rutan, terakhir Nafis. Iya. Nafis. Ini keturunannya Nabi Ibrahim. Sekarang kita bahas, kita turunkan lagi dari Sarah dulu ya. Dari Sarah habis itu Hajar. Sarah ini punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub atau orang barat itu biasanya nyebutnya Jacobs. Yakub atau Jacobs. Nah, Yakub. Sekarang kita fokus ke Yakub. Kenapa kok fokus ke Yakub? Karena Yakub ini memiliki sejarah besar dalam dunia. Anak turunnya Yakub ini yang sampai hari ini membuat masalah, membuat problem sampai hari ini. Sampai kemarin-kemarin viral, ya kan? Viral Palestina melawan Israel, itu akar mulanya dari Nabi Yakub. Makanya, tapi Nabi Yakub itu orang baik. Tapi anak keturunan yang menjadi problem, menjadi masalah. Yakub punya 12 anak. Dia punya 4 istri, ya. Istri pertama namanya Lea atau Lea. Biasanya orang Lea punya anak pertama Ruben Onsu. Bukan Ruben Onsu. Kedua Sam'un. Ketiga Levi. Selanjutnya Yahuda atau Yahuda terserah. Terus ada Zaka. Terakhir ada Zabalon. Nah, ini. Lalu istri kedua namanya Rahil punya 2 orang anak. Anak pertama namanya Yusuf alaihissalam. Anak kedua namanya Benyamin. Banyak kan? Ini makanya kalau kamu belajar sejarah, makanya banyak orang yang capek belajar sejarah karena banyak sekali nama yang harus dihafal. Tapi saya suka. Nah itu, kamu sama kayak Mas Aki, suka belajar gini-gini yang aneh-aneh gini. Istri ketiga namanya Zulfa. Zulfa punya anak 2 juga. Anak pertama namanya Jad atau Gad. Kalau sekarang namanya Jad atau Gad. Anak kedua namanya Ashur. Terakhir di sini
ada Balha. Balha punya 2 orang anak juga. Anak pertama namanya Dan, anak pertama namanya Dan, anak kedua namanya Neviti. Nah, ini. Nah. Oke. Iya, yang saya itu Anak pencari gara-gara. Lihat. Dengarkan Mas Aki. Ya. Anak bahasa Arabnya itu Ibnun. Tapi kalau sudah banyak banget namanya Bani. Bani. Makanya kamu kalau pernah dengar di Indonesia ada Bani Khozin, ada Bani Ahmad, ada Bani Kandang Asun dan lain sebagainya. Nah ini Bani. Yakub itu orangnya sangat taat beribadah. Orang yang taat beribadah. Jadi bahasa dulu itu masih menggunakan bahasa Ibrani. Allah itu dulu bagi Nabi Ibrahim, ketika zamannya Nabi Ibrahim, Allah tidak dipanggil Allah, tapi dipanggil El atau Al. Oke? Dipanggil El atau Al. Makanya sampai sekarang namanya malaikat itu ada LL-nya. Jibril, Mikail, Israfil, ada LL-nya. L. Yakub itu orang yang sangat rajin beribadah. Sampai kaumnya menjuluki dia Isra. Isra itu artinya hamba. Isra hambanya Allah. Berarti Isra ditambahi L. Apa jadinya? Israel. Oke, paham sekarang? Iya. Jadi kamu selama ini mendengar kata Bani Israel, yang dimaksud Israel itu Nabi Yakub. Paham? Karena berketurunan banyak akhirnya jadi Bani, jadi banyak Bani, akhirnya Bani Israel. Tahu kan sekarang? Paham kan? Iya. Oke. Bani Israel. Kenapa kok Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu Bani Israel bukan Bani Yakub? Karena ini jadi pelajaran ya. Ini akhlaknya Al-Quran, jadi bisa jadi kamu pelajaran. Al-Quran ketika ada orang mendapat problem, mendapat masalah, Al-Quran itu tidak mau menyebutkan namanya langsung. Karena orangnya itu baik-baik saja, tidak boleh dibenci. Yang harus dibenci adalah perilakunya, dosanya harus disingkirkan. Orangnya tidak boleh dibenci. Makanya di dalam Al-Quran, setiap ada orang yang punya problem, punya masalah, itu selalu disebutkan pangkatnya, julukannya, tidak namanya. Contoh, Fir'aun. Ini nama orang atau nama pangkat? Ini nama orang apa nama pangkat coba? Ini nama pangkat. Kalau di Indonesia ada namanya presiden. Kalau di Romawi namanya kaisar. Fir'aun itu julukan atau pangkat bagi raja-raja Mesir. Nah, padahal namanya Fir'aun itu bukan Fir'aun. Fir'aun itu namanya Qobus al-Awwali. Qobus al-Awwali. Bagus kan namanya? Nah, makanya Allah itu tidak mau ketika menyebutkan perilaku Fir'aun, tidak mau menyebutkan namanya, tapi pangkatnya. Agar apa? Agar manusia dapat belajar bahwasanya kalau ada orang jelek, yang dibenci itu bukan orangnya tapi perilakunya. Dia pelit, maka tidak boleh benci orangnya tapi bencilah perilakunya. Dia orangnya suka mukul teman, yang kita benci bukan orangnya tapi perilakunya memukul orang. Maka yang kita harus basmi adalah perilakunya, bukan Bani Israel. Coba kamu sekarang juz berapa? Sekarang aku juz 10. Habis ini kamu akan sampai di surah Yusuf. Orang setiap biasanya kalau bahasa Jawanya tingkepan itu biasanya dibacain surat Maryam, kalau nggak gitu surat Yusuf. Kenapa kok 2 surat ini? Lihat. Yusuf surat ayat ketiga. Di situ Allah berkata, "Nahnu nakussu alaikum ahsanal qasas." Apa artinya? Akan kami ceritakan kepadamu sebaik-baiknya cerita.
Jadi cerita yang paling baik yang ada di Al-Quran ada di surah Yusuf. Kenapa kok surat Yusuf menjadi luar biasa? Nanti banyak sekali. Padahal di Al-Quran ada cerita Fir'aun, ada ceritanya siapa lagi? Kaum Lut, ada ceritanya Nabi Nuh, dan banyak sekali. Tapi cerita menurut Allah, di Al-Quran sendiri Allah sudah mengklaim, sudah sendiri bahwasanya cerita yang paling baik itu ada di surat Yusuf. Buktinya ada di ayat ketiga, isinya nahnu naqussu alaikum ahsanal qasas. Qasasnya kayak bahasa itu. Apa? Bahasa apa? Bahasa yang dari Kristen gitu. Oh, Qasas. Iya. Oke. Ini fokus ya. Yusuf fokus ini menjadi Bani Israel. Bani Israel. Nah, Bani Israel itu awalnya itu baik, Cantika. Jadi semenjak Nabi Yusuf, ya kan, tahu kan ceritanya Nabi Yusuf yang digoda sama Zulaikha, akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Iya, tahu. Ya kan? Nah, akhirnya Bani Israel semuanya ini, anak-anaknya yang 12 tadi ikut ke Mesir. Tadi kan di Palestina. Akhirnya pindah ke Mesir. Di Mesir Fir'aun itu banyak. Banyak. Akhirnya sampai sekitar 400 tahun turun 400 tahun. Nah, 400 tahun ini sudah banyak Bani Israel yang melenceng. Mereka tidak tidak mau ikut Nabi Yusuf, mereka sudah tidak mau tidak mau mengikut ajarannya Nabi Ibrahim, nenek kakek mereka, ya kan. Selama 400 tahun ini sudah melenceng, sudah nggak karu-karuan Bani Israel. Padahal Bani Israel itu adalah orang yang diberi kelebihan yang lebih oleh Allah. Bahkan ada satu riset, orang tercerdas di dunia ini itu rata-rata ada di Israel. Kamu tahu IQ kamu? Nggak tahu. IQ orang rata-rata, ya, lihat ya. IQ orang rata-rata biasa itu 99 sampai 110. Ini normal biasa. Orang normal. Kalau nggak normal. Ke atasnya lagi ada 120. Itu julukannya superior. Ada 140. Jenius. Nah, Pak Habibie 200. 200 sekian. Orang di Bani Israel, jangan superior itu sudah jadi dokter loh ya, dokter profesor itu superior. Jenius itu sudah kayak Bapak B.J. Habibie, kayak Albert Einstein, kayak siapa lagi, ilmuwan itu. Iya ya, Imam Syafi'i sudah jenius. Terus Galilei itu sudah termasuk orang ini, istilahnya sudah besar. Sedangkan di dalam Bani Israel, jangankan profesor, kasarannya orang jualan kerupuk ya di Israel sana punya IQ rata-rata 160 rata-rata. Ini yang jualan kerupuk, gimana bos kerupuknya? Berarti otomatis Bani Israel itu memang dari dulu mendapat keutamaan dari Allah berupa pikiran yang cerdas. Tapi kelemahan mereka tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau kamu gembul sama Bani Israel, orang-orang Israel, dia itu akan sulit bersosialisasi dengan orang-orang biasa. Tahu kan sekarang kenapa orang Israel Bani Israel? Karena memang dari dulu, dari Yusuf sekitar 400 tahun antem tentrem, ya kan. Habis itu mereka punya problem, akhirnya sampai Fir'aun
Nah, yang itu namanya tadi siapa? Qabus al-Awwali. Qabus Al-Awwali. Nah, itu merasa wah wis gak temen iki wong Israel iki. Wis kurang ajar ini Bani Israel. Masa aku mau mandi di kali diintip. Nah, akhirnya Qabus al-Awwali ini berusaha untuk memperkerjakan, kalau bahasa pekerja rodi. Jadi kerja rodi, jadi Bani Israel dipekerjakan rodi untuk membuat piramid, untuk membuat pokok dipekerjakan paksa. Lah, ketika itu Qabus al-Awwali ini itu pergi ke satu peramal. Dia ingin orang dulu peramal ya. Peramal itu dulu sangat berpengaruh di zaman dulu, karena dulu orang dulu belum punya BUMN, belum punya kayak orang orang dulu pokok yang paling diandalkan itu memang peramal. Mereka mau buat ke peramal, mereka mau buat rumah ke peramal, mereka mau menjodohkan ke peramal, pokok peramal terus. Fir'aun juga gitu, punya peramal. Peramalnya bilang gini, Fir'aun, nanti kerajaan kamu jabatan kamu akan dihancurkan oleh anak-anak keturunan Ibrani. Keturunan Ibrani berarti siapa? Bani Israel. Nah, di Mesir cuma Bani Israel keturunannya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka membunuh bayi-bayi laki-laki yang setiap mau lahir. Jadi setiap rumah itu ada tentaranya orang Israel mata-matai. Wah, ini mau lahiran ini. Akhirnya ketika lahir, bayinya itu dipegang, habis diuncal wak gini, habis itu disembelih. Ingat katanya di Al-Quran itu kata-katanya yudabbihuna abna'akum. Ingat, menyembelih itu ada dua cara. Pertama dabbahun, kedua naharo. Kalau dabbahun itu menyembelih dengan digulingkan dulu habis disembelih, seperti kayak sembelih kemarin kan? Iya. Itu namanya dabbahun. Tapi kalau naharo itu disembelih tanpa digulingkan, jadi berdiri langsung disembelih. Makanya di surat Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Naharo itu juga menyembelih tapi dengan cara berdiri, kayak nyembelih unta kan besar. Nggak bisa kan kita gulingkan satu-satu, nggak bisa. Ya udah pas berdiri jelas gitu aja. Itu namanya naharo, nggak apa-apa. Dabbaha itu menyembelih. Tapi di Al-Quran itu tulisannya yudabbihuna dengan tasdid, artinya disembelih dengan benar-benar sembelian yang sangat kejam. Yudabbihuna, jadi ditasdidkan di hiperbola, bahwasanya ketika itu menyembelihnya itu dengan cara yang sangat kejam. Jadi dabbaha itu sekali seret mati, ya kan? Seret mati. Kalau dabbaha ada mantulnya, dabbaha itu berarti nyembelihnya itu diserat sampai putus jelas. Ketika Fir'aun melakukan itu seperti itu. Jadi ada bayi baru lahir dihentakkan ke tanah, dayas, habis itu disembelih di depan orang tuanya, krak sampai putus. Ya kan? Itu yang terjadi ketika zamannya Fir'aun. Makanya Fir'aun itu sangat terkenal karena sangat kejam. Iya. Akhirnya ketika itu ibunya Nabi Musa. Siapa namanya ibunya Nabi Musa? Namanya Siti Aminah. Aminah punya suami namanya Imron.
Imran. Di Al-Quran ada nggak Imran? Ya kan ada kan? Iya. Apa namanya? Ali Ali Imran. Imran. Kenapa Imran ini kok bisa jadi nama surat? Enggak Gak tahu. tahu. Masa kamu nggak tahu? Aminah dan Imran itu punya 3 orang anak. 1, 2, 3. Anak pertama perempuan, namanya Siti Maryam. Maryam. Siapa Siti Maryam? Punya? Ibunya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa. Anak kedua namanya Harun. Harun. Siapa Harun ini? Seorang. Nabi. Nah, anak ketiga Nabi Musa. 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 Bayangkan, ayahnya tidak jadi nabi, tapi ketiganya, 3 anaknya semuanya jadi Nabi. bahkan cucunya, siapa cucunya? Nabi Isa jadi nabi juga. Bayangkan, inilah sebabnya kenapa Imran sampai menjadi Ali Imran di surat, ya kan? Nabi Musa aja nggak ada padahal dia udah capek-capek lari dari Fir'aun, nggak jadi surat namanya. Saya Karena sendiri memang- cerewet. Karena memang Imran ini benar-benar sangat berjasa. Dia punya 3 orang anak pertama Siti Maryam, anak kedua Harun, anak ketiga Nabi Musa. Musa. Berarti kalau sekarang dipertanyakan siapa Nabi Isa? Nabi Isa adalah ponakannya Nabi Musa. Nah, baru tahu kan? Nah, gitu. Oke, udah. Jadi Siti Maryam itu saudaranya Nabi Musa ya? Iya, kakaknya Nabi Musa. Makanya ada cerita Nabi Musa kan dikintirkan di sungai Nil, ya kan? Yang mengintirkan, kok yang mengintir? Yang menghanyutkan itu kakaknya. Siapa kakaknya? Siti Maryam. Si- Terus paman Musa. Mm-mm. Dipanggil Nabi Isa paman Musa. Balik gitu. Balik. Balik Musa. Balik Musa. Oke, sekarang sudah bisa, kita lanjutkan besok.